Dia cuma seorang pembantu sederhana, tapi diam-diam mencuri kue mahal dan champagne dari kulkas saat majikannya pergi. Bahkan dia sempat mengenakan gaun seksi dan menikmati musik di dalam rumah mewah itu. Yang lebih mengejutkan lagi, dia juga sempat berfantasi tentang pacar si nyonya rumah. Beberapa hari lalu, Ana ikut majikan barunya ke villa mereka di pedesaan. Pemandangannya indah, udaranya sejuk, tapi yang paling mengejutkan untuk Ana adalah kemewahan rumah tersebut. Di hari pertama, nyonya rumah langsung memberi peringatan bahwa selama liburan 1 bulan ini, Ana tidak akan sempat beristirahat. Namun dia dijanjikan akan diberi kompensasi saat kembali ke kota. Ana tidak berani protes karena visa turisnya hampir habis dan majikannya berjanji akan membantunya mengurus izin tinggal. Kamar majikan luas dan terang, sementara kamar Ana gelap, lembab dan AC-nya rusak. Satu-satunya harapan hanyalah angin sepoi-sepoi dari jendela yang bisa dibuka. Setelah beres-beres, Ana langsung mulai bekerja dan menyiapkan makanan lezat untuk keluarga majikannya. Pasangan kaya itu sukses di dunia seni. Meski mereka tak bersikap kasar, bunyi bel yang memanggil Ana terus-menerus seakan mengingatkan bahwa dia hanyalah seorang pembantu. Di rumah sebesar itu, hanya Ana yang bekerja. Ia mencuci, memasak, membersihkan kolam renang, bahkan mencuci mobil. Satu-satunya waktu tenang Ana adalah saat memberi makan kucing liar. Tapi majikannya malah marah, takut tanaman organiknya dirusak. Ana hanya bisa minta maaf, tak berani membantah. Menyetrika pun jadi siksaan tersendiri. AC rusak, ruangan panas, dan dia tetap harus bekerja. Saat menelpon ibunya di Kolombia, sang ibu berkata majikannya baik dan adiknya butuh uang untuk kuliah. Mau tak mau, Ana harus bertahan demi masa depan keluarga. Dan satu-satunya harapan untuk tetap tinggal di negara itu adalah si majikan. Suatu hari saat bersih-bersih, Ana tak sengaja menjatuhkan patung. Ia sembunyikan pecahannya di saku agar tak dimarahi. Setelah makan siang, majikannya menyuruh Ana mengambil barang dari bagasi mobil, tapi terlalu berat untuk diangkat sendirian. Untungnya pembantu tetangga, Giselia, datang membantu. Mereka lalu mengobrol dan ternyata sama-sama berasal dari Kolombia. Setelah berhasil mengangkat barang itu ke dalam rumah, nyonya rumah malah menyuruh mereka membawanya kembali ke taman. Barang itu ternyata jadi alas patung. Malam harinya, majikan Ana mengundang tetangga untuk makan malam, memamerkan patung di taman. Di tengah acara, para majikan membahas sifat-sifat pembantu dari berbagai negara, tanpa memperdulikan Ana dan Gisela yang ada di sana. Gisela yang sudah lama bekerja di rumah sebelah, diam-diam memberi Ana cangkang lobster untuk dicicipi. Ana sempat mencobanya sebentar, tapi takut ketahuan. Setelah acara selesai dan rumah dibereskan, waktu sudah hampir tengah malam. Ana mencoba menempelkan kembali patung yang rusak dengan lem, dan hasilnya nyaris tak terlihat pernah pecah. Keesokan harinya, Ana menerima kabar bahwa adiknya mendapat nilai tertinggi di sekolah. Ia begitu senang sampai melompat-lompat di atas ranjang majikannya, lalu buru-buru sadar itu bukan tempatnya dan segera turun. Saat bersih-bersih di kamar anak majikannya, Ana menemukan secari kertas di bawah komputer, tapi belum sempat dibaca, si pemilik kamar langsung merebutnya. Ana tak terlalu memikirkannya, mengira itu cuma kartu catatan biasa, tapi ia tidak tahu kertas kecil itu ternyata adalah kartu keberuntungan yang kelak akan mengubah nasib hidupnya. Selama sebulan penuh, wanita ini harus bekerja tanpa henti untuk melayani satu keluarga yang terdiri dari 4 orang. Bukan hanya mencuci, memasak, dan bersih-bersih, dia juga harus merapikan tempat tidur tuan muda dan sabar menerima semua ucapan merendahkan darinya. Ana sudah terbiasa hidup dalam penderitaan seperti ini, tapi yang tidak pernah dia bayangkan, secarik catatan kecil justru akan mengubah nasib buruknya. Suatu hari, dia tanpa sengaja menemukan lembar catatan di kamar tuan muda. Awalnya dia pikir itu hanya tulisan bahasa Inggris biasa, tapi setelah mencari tahu, dia sadar bahwa itu adalah kunci dompet digital. Meski begitu, Ana tidak terlalu memikirkannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Suatu hari, anak perempuan majikannya melihat Ana sedang membawa semangkuk buah dan berkata ingin memotretnya karena menurutnya seragam pembantu yang dikenakan Ana terlihat unik. Setelah memotret, si gadis menyerahkan ponselnya ke Ana dan memintanya untuk berpose dengan gaya yang sama, lalu memotret dirinya sendiri. Tanpa sengaja, Ana mengunci layar ponsel itu dan dari situ terucap begitu saja bahwa kata sandinya adalah 04 kali. Setelah makan siang, Ana memberanikan diri menemui nyonya rumah dan menanyakan soal visa kerjanya. Sang nyonya bilang akan mengurus semuanya dan menyuruh Ana untuk tidak terlalu khawatir. Ana mencoba menyampaikan kekhawatirannya, tapi nyonya rumah malah sibuk memainkan ponsel seolah Ana tak ada di sana. Tak punya pilihan lain, Ana terus bekerja dengan harapan suatu hari hasil kerjanya akan dihargai oleh majikannya. Hari itu, Ana dan sahabatnya Gisela sedang melihat sebuah patung di taman. Bagi orang seperti mereka, patung itu hanya batu besar yang tak mereka pahami. Ana tidak tahu pasti nilai patung itu, tapi majikannya mengatakan bahwa itu adalah benda paling mahal yang pernah mereka lelang. Saat Ana hendak membuatkan kopi untuk Gisela, Gisela malah menyuruhnya ganti pakaian dan ikut ke pantai malam ini karena ingin mengenalkannya ke teman-temannya. Kedua majikannya juga akan pergi ke pesta yang sama dan tidak pulang sampai larut malam. Artinya, Ana punya waktu untuk bersantai. Itulah pertama kalinya Ana pergi ke pantai di negara itu, dan dia juga berkenalan dengan beberapa teman perempuan Gisela. Mereka membujuk Ana untuk membuat akun media sosial pertamanya. Ana memakai foto yang diambil anak perempuan majikannya
HP-nya sebagai foto profil, lalu memotong bagian seragamnya agar tidak ketahuan kalau dia adalah pembantu. Di halaman rekomendasi, Ana tertarik pada seorang seleb lokal bernama Dennis. Dia bukan hanya tampan tapi juga berbadan atletis dan menjadi orang asing pertama yang diikuti Ana di media sosial. Saat sedang membersihkan sisa-sisa pesta tuan muda, Ana tanpa sengaja menemukan ponsel anak perempuan majikannya. Dia tidak langsung mengembalikannya, melainkan mencoba membuka kuncinya. Dengan menekan angka 04 kali, ponsel itu berhasil terbuka. Ana membuka akun media sosial pemilik ponsel dan menemukan bahwa salah satu pengikutnya adalah seleb internet bernama Dennis. Ana lalu mengirim pesan pribadi kepada Dennis atas nama gadis itu dan mengajaknya bertemu malam ini di villa. Seorang pembantu menemukan ponsel milik anak majikannya, tapi alih-alih mengembalikannya, ia malah menggunakannya diam-diam. Ia membuka foto-foto pribadi sang majikan, bahkan mengirim pesan ajakan kencan ke seorang selebritas pria, mengatasnamakan anak majikannya itu. Beberapa hari sebelumnya, Ana baru belajar bermain media sosial, dan senang memberikan like serta komentar pada akun selebritas. Dia bahkan mulai berani menyapa mereka lewat pesan pribadi. Namun saat mereka melihat warna kulitnya di foto, bukannya membalas dengan ramah, mereka malah menghina Ana, dan menyuruhnya kembali ke negaranya. Tapi semuanya berbeda ketika Ana menggunakan ponsel anak majikannya. Saat ia mengirim pesan ke seorang selebritas pria, balasannya datang dalam hitungan detik, ramah dan antusias. Ana juga tahu anak majikannya sedang punya hubungan gelap dengan seorang admin media sosial, maka dia memanfaatkan situasi dan mengundangnya ke rumah. Begitu majikannya pergi, Ana berdandan habis-habisan, memakai gaun perak, mengurai rambutnya, memulas bibir dengan lipstik mencolok, lalu memutar musik Kolombia favoritnya. Ia kemudian duduk di sofa mewah layaknya nyonya rumah, berpose dengan anggun, bermimpi menjadi pemilik rumah sungguhan. Tak lama kemudian, Dennis, selebritas media sosial yang diundangnya secara diam-diam, datang juga. Ana akhirnya mendapatkan malam yang selama ini hanya bisa ia bayangkan, malam penuh kenangan di kolam renang bersama Dennis. Keesokan harinya, Ana begitu puas sampai-sampai membuang ponsel anak majikannya ke ladang, tanpa rasa khawatir sedikit pun. Tapi ia tidak tahu ada seseorang yang melihat semuanya. Anak laki-laki dari keluarga majikannya. Malam itu dia kembali ke rumah karena lupa dompet dan menyaksikan kejadian mengejutkan di kolam renang. Ia kemudian mengancam Ana. Jika tidak menurut, ia akan menyebarkan semua yang telah terjadi kepada orang tuanya. Ana ingin kabur, tapi pemuda itu menawarinya uang. Biaya kuliah adik Ana sebesar 5.000 euro per tahun, tapi dia menawarkan 10 kali lipat, dan itu langsung ditransfer dalam bentuk mata uang virtual. Ia bahkan menunjukkan layar transfernya dan mengatakan bahwa nilai mata uang itu bisa melonjak. Uang itu bisa mengubah hidup Ana dan keluarganya. Tapi Ana tahu harga dirinya tak bisa dibeli. Ia mencoba melarikan diri ke kamarnya dan mengunci pintu. Namun ejekan dan tawa hinaan masih terdengar dari luar. Ana terduduk tak berdaya di lantai, bingung harus bercerita pada siapa, dan akhirnya hanya bisa menangis.